Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan berbagi pengalaman ya saya selama menggunakan HP Oppo A60 kurang lebih sekitar 4 bulanan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman suka dan tidak sukanya saya menggunakan HP ini ya, dan mungkin bisa jadi referensi teman-teman jika nantinya mau membeli HP ini ya. Kalau di sini saya berbagi pengalaman saya ya ke depannya, kalau misalnya teman-teman beli HP ini ke depannya itu bakalan seperti apa. Nah, jadi di sini akan saya bagikan pengalaman saya selama kurang lebih 4 bulan teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman simak video ini. Nah, teman-teman, jadi di sini saya kasih tahu terlebih dahulu ya bahwasannya saya menggunakan HP ini bukan HP utama melainkan HP kedua teman-teman ya. Jadi apa yang saya suka dari HP ini, yang pertama itu ada pada bagian baterainya ini teman-teman ya. Jadi untuk baterai Oppo A60 ini sangat awet teman-teman ya. Saya gunakan itu sangat puas teman-teman ya. Untuk dari ketahanan baterainya ini sangat awet teman-teman ya. Selain itu dia juga bisa ngecas 45 watt ya. Jadi selama 4 bulan ini saya rasa menggunakan HP ini sangat memuaskan ya, baik buat nonton ataupun main game itu hemat teman-teman ya. Jadi poin pertama yang saya rasakan itu pada baterai bagus teman-teman ya. Jadi yang saya pertama review atau pengalaman saya itu yang suka-sukanya lebih dahulu teman-teman ya. Jadi seperti yang pertama tadi baterai awet, yang kedua itu ada pada bagian kecerahan layarnya ini teman-teman ya. Jadi HP ini memiliki kecerahan yang sangat bagus ya teman-teman, 1000 nits. Meskipun kualitas atau resolusi layarnya itu masih di 720p, tapi kecerahan layarnya ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Kalau kita gunakan di bawah terik matahari dia masih nampak jelas. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya mau beli HP ini buat ojol ya atau ojek online, ini rekomendasi banget ya. Selain layarnya tahan banting, kecerahannya juga bagus teman-teman ya. Jadi mantap sekali untuk kecerahannya ini. Nah, jadi lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang saya suka lagi dari HP Oppo A60 ini ada bagian update software teman-teman ya. Jadi HP ini rajin banget untuk update softwarenya. Terhitung sejak saya beli ya 4 bulan yang lalu, HP ini udah 3 atau 4 kali update ya. Dan sekarang udah pakai security patch terbaru ya teman-teman, yaitu September 2024. Nah, jadi sekarang udah pakai yang versi terbaru teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada kendala dan diupdate itu sangat saya sukai teman-teman ya, karena kalau misalnya ada kendala di beberapa sektor dengan adaannya update itu bakalan di selanjutnya. Yang saya suka dari HP ini adalah performanya lumayan teman-teman ya. Oke, memang bukan terbilang ya cepat teman-teman ya, tapi untuk HP Oppo di harganya ini terbilang cukup lumayan teman-teman ya kalau dibandingkan dengan versi lainnya. Karena Oppo A60 ini memiliki atau menggunakan chipsetnya bukan yang terkencang ya, yaitu Snapdragon 680, tetapi dia ditopang dengan memori atau storage-nya itu udah pakai UFS, yaitu prosesnya lebih cepat teman-teman ya. Hanya memang di bagian atau sektor chipsetnya kurang cepat ya teman-teman, yaitu Snapdragon 680. Kalau misalnya pakai 685 ya atau pakai chipset Helio G99 itu mungkin akan lebih ngebut lagi teman-teman ya. Jadi menurut saya sih Snapdragon 680 di HP ini udah lumayan cukup mumpuni teman-teman ya untuk penggunaan sehari-hari ataupun dipakai buat game ringan kayak Mobile Legends atau Free Fire, itu udah mantap lah teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi itu adalah poin-poin yang saya sukai dari Oppo A60. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang tidak saya sukai dari HP ini teman-teman ya. Jadi lanjut lagi teman-teman. Jadi untuk poin yang tidak saya sukai dari HP ini, yang pertama ada pada bagian kamera teman-teman ya. Jadi saya kurang suka dengan hasil kamera HP. Jadi buat teman-teman yang misalnya udah punya mungkin ya, oke, untuk kameranya ini saya kurang memuaskan teman-teman ya, yaitu pada hasil jepretannya teman-teman ya, yang agak sedikit kekuningan teman-teman ya.
Namun seiring berjalannya update, udah agak lumayan teman-teman ya sekarang nih, udah hasilnya agak lebih baik ya. Kalau versi sebelumnya, kalau misalnya belum diupdate itu hasil baik perekaman video atau fotonya itu agak kekuningan teman-teman ya. Namun setelah diupdate ya dengan yang saya tadi pakai patch terbaru yang September, kameranya udah mulai membaik ya. Sekarang tuh hasilnya udah sedikit baik teman-teman ya. Namun karena ini direkam lagi, mungkin tampilannya lebih bagus ya karena kena efek dari kamera HP ini. Kalau misalnya teman-teman yang udah punya HP ini, silahkan diupdate ke patch terbaru ya, karena tampilan atau hasil dari kamera atau videonya ini udah lebih baik ya dibandingkan sebelumnya yang masih kuning. Poin yang selanjutnya itu ada pada bagian Wi-Fi-nya ini teman-teman ya, pada bagian jaringan. Jadi di sini saya tidak menggunakan, maksudnya menggunakan juga ya kartu SIM Telkomsel dan pakai Wi-Fi. Tapi di sini saya penggunaan 90% pakai Wi-Fi ya, karena di rumah, kalau mungkin kalau keluar rumah aja baru pakai data teman-teman ya. Nah jadi kalau pakai Wi-Fi ini kendalanya sering terputus teman-teman ya. Dan kendala yang saya sering alami itu saat lagi main game teman-teman ya. Jadi jaringan Wi-Fi-nya ini teman-teman ya, dia sering terputus kalau misalnya kita lagi main game ya. Jadi untuk kendala yang saya tidak suka itu cuma ada dua ya. Hasil kamera yang agak kekuningan, tapi setelah diupdate agak lumayan ya. Semoga diupdate selanjutnya itu lebih baik. Dan yang kedua itu jaringan Wi-Fi yang hilang saat main game ya. Jadi itu sangat mengganggu banget kalau buat saya. Dan untuk yang lainnya sih saya nggak begitu komplain ya, karena sesuai harga dan juga chipsetnya juga teman-teman ya, karena kita nggak bisa berandai terlalu tinggi ya, karena chipset yang dipakai juga ya Snapdragon 680, cuma bagus di bagian daya tahan baterai aja ya, dan untuk performa memang kurang tapi udah cukup untuk harian. Jadi kesimpulannya, apakah HP ini layak untuk dibeli? Menurut saya sih layak-layak aja teman-teman ya, karena HP ini selain memiliki fitur yang dibutuhkan orang Indonesia ya, yaitu layar yang tahan banting teman-teman. Kemudian untuk chipset Snapdragon 680, menurut saya ini chipset yang bagus ya, memang nggak kencang tapi dia memiliki konsumsi baterai yang lebih irit ya, karena pakai 6 nanometer. Kemudian kecerahan layarnya ini bagus ya, meskipun resolusinya masih mentok di 720p. Namun karena itulah dia akan jadi lebih awet teman-teman ya. Yang selanjutnya ini kenapa rekomendasi, karena dia pakai storage ya, atau memorinya itu UFS. Jadi prosesnya itu lebih kencang teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman buka e-commerce ya, kayak Shopee atau Tokopedia, TikTok gitu, biasanya kan radang lag. Nah kalau pakai yang ini agak lumayan cepat karena pakai UFS 2.2, jadi proses transfer datanya itu lebih cepat teman-teman ya. Jadi ya untuk video kali ini seperti itu teman-teman ya, suka atau nggak suka ya terserah teman-teman. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman saya selama 4 bulan menggunakan HP ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama video ini bisa di like ya, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Jadi untuk video ini sekian ya, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan teman-teman.